Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah dinina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatin fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب سعيد بن أرمية ثم لقي عبيدة ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal apa kemarin? Rukun agama ada 3 ya. Islam, iman, Islam, ihsan ya. Setelah kita membahas makna ringkas dari 2 kalimat syahadat, kemudian 2 kalimat syahadat ini menjadi kalimat yang sangat istimewa, karena dengan kalimat ini seseorang akan masuk Islam. Kalau nggak pakai kalimat ini nggak bisa masuk Islam. Dengan kalimat ini pula seseorang akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat ini pula seseorang akan terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Ini kalimat yang sangat istimewa. disebut kalimatul musyarrafah,
kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat tinggi derajatnya. Namun orang yang bisa sampai mengambil keuntungannya dunia sampai akhirat itu syaratnya ya harus sampai mengetahui maknanya, bukan hanya mengucapkannya saja. Kalau hanya mengucapkannya saja maka dia hanya akan sampai keuntungannya di dunia doang, nggak sampai bisa mengambil keuntungan ke akhirat. Nah, untuk sampai ke akhirat maka seseorang harus sampai pula kepada sesuatu yang ada tersimpan di dalam hatinya. Dia hingga dia bisa mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Nah, seorang yang bisa sampai mengucapkan ini sampai ke dalam hatinya, maka ini menjadi alamat akan diterimanya syahadatnya dunia sampai akhirat. Ridho kepada Allah. Yang bagaimana sih ridho kepada Allah? Kalau diomong kan gampang, ridho kepada Allah. Apa yang harus kita pahami, yang kita jalani dari pengertian ridho kepada Allah, yaitu ridho yaitu menerima hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Baik itu yang manis maupun yang pahit. Jadi menerima semua ketetapannya Allah. Kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, maka apapun yang menjadi ketetapan Allah harus kita terima. Sampai dikatakan dalam hadis-hadis Nabi, walaupun kamu bisa punya, walaupun kamu itu punya gunung emas yang kamu sedekahkan, kalau kamu belum bisa menerima takdirnya Allah, maka itu belum diterima oleh Allah. Berarti menerima ridho kepada ketetapannya Allah, baik itu yang manis maupun yang pahit. Artinya kita tidak pernah mencela, nggak pernah mencaci pada apa yang menjadi takdirnya Allah, mau itu takdir pahit ataupun takdir manis. Sering kadang kita nggak sengaja atau mungkin sengaja atau nggak tahu muncul tuh kalimat sialan. Sering? Pernah? Hah? Pernah? Nggak pernah? Oh, hebat dong. Kalau sialannya ini pada takdirnya Allah, hati-hati nih. Kayak apa? Sialan hujan. Awas nih. Ya, keluarnya apa? Sialan gitu. Waduh, parah nih. Ibu-ibu ya? Ada? Nggak ada lah, Pak, ibu-ibu. Nggak ada ya. Lagi jemur baju gitu, tahu-tahu hujan. Lagi mau ikut lomba 17-an hujan, sialan hujan gitu.
Yang ngomong sialan siapa, panitianya apa pesertanya? Lagi mau ini lomba naik sepeda, hujan, sialan hujan. Udah dandan rapi, dandannya aja 2 jam. Bedak udah tebel, gelang, mau keluar kondangan hujan. Sialan hujan. Wah, itu keluarnya tuh. Ada lagi panas, sialan panas banget. Hari ini sialan panas banget. Nah, apalagi kamu pas keluar masjid nih atau keluar rumah, ada rokok samsu lagi nyala, keinjek, yang keluar apa? Nggak pakai sendal, sial. Suka gitu. Ini kalau yang dicaci takdirnya Allah bahaya nih. Artinya nggak menerima pada apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau yang saya sering dengar kalau lewat di jalan, dasar sialan, anak nakal, anak sialan, anak sialan. Kalau anaknya sialan, mamanya gimana? Super sialan dong, anak setan. Berarti maknya apa itu? Iblis dong. Kalau anaknya setan, maknya iblis dong. Hati-hati nih, jangan mencaci takdir. Apapun yang Allah tetapkan itu pasti ada nilai baiknya. Hanya kita saja yang belum tahu apa baiknya. Mungkin sekarang belum tahu, besok-besok bisa tahu gitu loh. Jadi ini orang yang ridho kepada Allah berarti ridho menerima apapun yang jadi ketetapannya Allah, mau itu manis ataupun pahit. Lah kalau umpamanya cuacanya panas, ngomongnya gimana, Bib? Ngomongnya Masya Allah panas banget gitu. Jangan sialan panas banget. Punya anak Badung luar biasa, ngomongnya apa? Masya Allah gitu. Jangan sih. Ada tuh yang ngomong begitu. Kalau dulu orang-orang kita ngajarinnya kalau ada anak nakal, bandel, ngomongnya apa? Masya Allah, mudah-mudahan presiden gitu, mudah-mudahan dokter gitu, mudah-mudahan insinyur. Jangan apa? Sialan, bego, ya bego bener anaknya. Karena doanya orang tua cuma jadi doa gitu loh. Kalau kamu yang ngomongnya pinter, baik, insya Allah gedenya baik gitu. Jadi apapun yang jadi takdirnya Allah, kita ngucapinnya apa? Masya Allah. Emang yang terjadi itu ya Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Mau itu hujan, mau itu kecelakaan, mau itu kejadian manis, pahit, semua terjadi atas ketetapan dari Allah. Jualan hari ini nggak laku, ngomongnya apa? Sialan, nggak ada yang beli. Ada sialan ya Allah. Nggak ada yang terjadi sendiri, nggak ada, semua yang terjadi atas ketentuan Allah. Jadi jaga hati kita agar terus bisa menerima takdirnya Allah. Maka dikatakan kamu punya harta yang banyak hingga gunung emas kamu sedekahkan sekalipun, kalau hati kamu belum bisa menerima takdirnya Allah, itu enggak ada gunanya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho pada Nabi Muhammad.
yaitu menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan mengidolakannya. Kita dikasih Nabi semulia Nabi Muhammad, harusnya kita gembira, harusnya senang, harusnya bahagia. Nah, caranya bahagia bagaimana? Ya, jadikan dia betul-betul panutan kita, jadikan dia betul-betul sebagai idola kita. Nah, sekarang idolanya siapa? Artis, pemain olahraga, pemain basket, pemain sepak bola. Kadang Nabi aja nggak kenal keluarganya siapa, orang tuanya siapa. Kenapa? Karena nggak pernah mengidolakannya gitu loh. Maka seharusnya orang yang ridho dia menerima Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia seharusnya mengidolakannya. Nah, caranya gimana? Caranya ya baca sirahnya Nabi, baca perjalanan hidup Nabi, bagaimana sikapnya Nabi waktu begini, bagaimana sikap Nabi waktu tertimpa ini, waktu begini, hingga kita bisa meniru apa yang menjadi perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu mengidolakan Nabi sampai di luar logika. Saking mengidolakannya Nabi sampai di luar logika. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dia meniru Nabi sampai kalau ditanya kenapa kok begitu, nggak tahu, pokoknya Nabi ya begini tingkahnya, saya ikut aja. Ada di satu daerah ada pohonnya pendek. Nabi kalau lewat situ nunduk. Lah ada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud orangnya pendek. Kalau lewat situ nunduk. Padahal nggak usah nunduk juga nggak kena dia. Ditanya, ente ngapain nunduk, kan nggak kena. Nabi aja nunduk di sini. Nabi aja nunduk, itu banget mengidolakannya gitu loh. Ada yang naik kuda, pernah Nabi naik kuda berputar 3 kali baru jalan. Ada sahabat yang muternya 3 kali baru jalan. Ente ngapain muter-muter? Nabi aja pernah begini kok. Itu udah nggak nanya lagi alasannya apa, nggak nanya dia. Pokoknya Nabi ngerjain, gua ngerjain gitu. Sampai ada sahabat-sahabat yang istimewa, dari mulai cara naik kudanya sama kayak Nabi, cara duduknya sama kayak Nabi, cara makannya, cara ini loh, banget mengidolakan Nabi gitu. Nah, taunya dari mana? Ya baca sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, ridho kepada agama Islam. Yaitu menerima semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kalau kita kok ridho sama agama Islam, maka harusnya nggak pernah mau mengikuti ajarannya agama orang lain. Kayak apa diantaranya? Ikut tahun baru Nasrani, ikut jalan-jalan kalau pas malam tahun baru, ikut
merayakannya, itu berarti kita nggak ridho sama ajaran kita sendiri. Kita punya ajaran kalau kemana-mana pakaiannya pakai pakaian agama apa ya, baju koko, sarung, itu pakaian agama kita tuh. Nah kamu kok nggak seneng sama pakaian itu, ya repot nih. Gua mah nggak cocok pakai koko mah, pakainya apa, kemana-mana pakai jas, pakainya apa, dasi, sholat pakainya dasi. Gua nggak cocok pakai koko, itu namanya nggak ridho sama agamanya sendiri, lebih milih sama aturannya agama orang lain. Nah kalau ada orang kok pakai udeng-udeng, pakai gamis, dicela, ke Arab-Arapan loh, kok ke Arab-Arapan? Emang itu pakaiannya orang Islam, kok ke Arab-Arapan? Lu maunya aku pakai apa gitu? Ini ridho sama agama Islam maknanya kita menerima hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Terus mau mensyiarkan agama Islam. Selalu hatinya itu pingin selalu mensyiarkan agama Islam. Syiar Islam itu gimana caranya? Syiar Islam itu nggak harus yang jadi kiai, teriak-teriak pakai mic. Enggak. Syiar agama Islam itu menampilkan keislamannya gitu. Biar orang lain tahu saya ini orang Islam, itu syiar namanya. Kayak subuh-subuh kamu keluar rumah pakai peci mau ke masjid, itu syiar tuh. Jumatan itu syiar. Malam tahun baru Hijriah kita keliling, itu syiar agama namanya. Menampakkan kalau kita itu orang Islam, biar orang lain tahu gitu loh. Itu namanya syiar. Jadi nggak harusnya pakai speaker aja, nggak harus. Dengan kamu pakai pakaian, kamu sholat ke masjid, hari-hari lewat tetangga, lewat rumahnya orang-orang lain, kamu tahu orang Islam tuh masih mau ke masjid, itu syiar namanya. Nah orang yang senang bisa syiar agama Islam berarti dia ridho pada agama Islam. Nah kalau syiar aja nggak pernah, artinya nggak pernah di hatinya pengen ngajakin orang lain masuk Islam, ya berat. Berarti dalam dirinya nggak ada syiar tuh. Jadi yang namanya syiar itu nggak harus nahi munkar, nggak harus amal ma'ruf nahi. Ada maksiat bongkar, wah itu nggak harus. Kenapa? Karena nggak setiap manusia punya kemampuan. Atau amar ma'ruf, ngomong nyeramain orang, nggak harus. Tapi dirinya bisa menampilkan keislamannya di hadapannya orang lain. Yang perempuan pakai kerudung, kalau sekarang pada pakai apa? Cadar, itu menampilkan keislamannya. Kadang orang malu, malu gue pakai begitu ya malu ya repot. Masa sama agamanya sendiri kok malu, sama pakaiannya sendiri kok malu, lah mau pakai pakaiannya apa? Kalau suruh pakai pakaian tank top nggak malu gitu, pakai pakaian bikini nggak malu, dan pakai kerudung malu. Ada orang suruh pakai peci koko malu, gua ya, repot yang begitu. Ya, jadi ridho pada agama Islam itu menerima hukum-hukum kafah, menerima semua hukum-hukum di dalamnya, nggak milih-milih hukum-hukum di dalamnya. Kayak seneng sama hukum yang satu tapi nggak seneng sama hukum yang lain. Yang sering harim-harim nih, kalau sama hukum-hukum Islam seneng, kecuali satu apa, masna wa sulasa wa ruba, nggak seneng dia sama itu. Ini kayaknya perlu diganti ayatnya beb, nih beb, nggak cocok saya beb, hati-hati nih. Mau masna wa sulasa wa ruba ya harus diterima. Kenapa? Karena itu aturan hukum Islam, bahwa kamu itu diperbolehkan. Kalimat diperbolehkan itu bukan dianjurkan, beda nih. Diperbolehkan itu solusi gitu loh. Kalau kamu menghadapi masalah dari perkawinan kamu boleh nambah.
Jadi 2, 3 atau 4. Enggak boleh 5, enggak boleh. Bukan ayat ini nganjurin laki-laki kawin lagi, enggak ada. Nabi aja enggak pernah nganjurin ada orang datang nih, bininya berapa? 1, nambah dong 2, enggak pernah begitu, enggak pernah. Enggak pernah nganjurin, enggak pernah. Tapi solusi diperbolehkan kalau kamu mau nambah gitu. Jangan tuker 2, jangan 1 tuker 2 berat nih. Yang lama udah kelamaan Beb, gua tuker 2 yang muda Beb, berat yang begini jangan. Enggak. Kalau mau nambah boleh yang lama jadi jimat, diperhatiin, diopenin, jangan yang lama mah udah nggak enak ganti yang baru aja lah. Wah ini yang ini berat yang begini nih. Ya jadi ridho pada agama sampai demikian harus menerima semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ada yang gua kalau sama Jumatan nggak seneng, Jumat cuma siang-siang harus ke masjid, ngapain sih? Hati-hati nih ya. Jadi ridho pada agama Islam hanya menerima semua hukum-hukum dalam agama. Terus yang keempat, ridho kepada Al-Quran. Maknanya menjadikan Al-Quran, ridho pada Al-Quran. Yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahwa semua aturan-aturan, hukum-hukum, cara-cara apapun yang diajarkan Al-Quran kita kerjakan. Jadi kita memperdomani semua hidup kita dari Al-Quran. Makanya Al-Quran jadi sumber hukum kita tuh. Apapun pekerjaan kita, sumber hukumnya dari Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan sekarang kita itu kembali pada Al-Quran dan hadis. Kembali itu kayak kita pernah keluar gitu loh. Kembali pada Quran dan dari dulu kita pakai Quran hadis, jadi nggak usah diajak kembali lagi. Mau kembali kemana lagi? Dari dulu pedoman kita Al-Quran dan hadis. Maka jadikan semua hukum-hukum dari Al-Quran. Memang ulama-ulama kita kadang nggak pernah menuliskan dalil-dalil di kitab-kitab fikih, itu nggak ada. Sholat ini dalilnya di Quran begini, zakat. Kenapa? Karena mereka sudah pasti sumber hukumnya adalah Al-Quran. Gak akan ada ngambil sumber hukum yang lain, gak akan. Terus orang yang ridha pada Al-Quran akan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan hariannya. Quran akan terus dimuliakan, dibaca, terus ditelaah isinya. Apa sih maknanya, apa sih pedoman, apa sih kajian-kajiannya. Kalau kita kan enggak, kadang punya Al-Quran, bacanya setahun kali kalau bulan Ramadan. Kalau enggak Ramadan, paling dilap-lap doang, banyak debunya gitu maksudnya ya, dilap, taruh lagi, dilap-lap. Jadi orang yang ridho pada Al-Quran akan memuliakan Al-Quran dengan apa? Banyak membacanya, banyak mempelajari isinya, banyak mengkajinya. Itu namanya senang sama Al-Quran. Terus ini yang jadi maknanya kita ridho secara ringkas nih, biar kita punya pandangan, oh
ini toh pengertiannya ridho. Terus ridho adalah gembira atau bahagia. Itu maknanya ridho tuh. Saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan saya, maknanya apa? Gembira hatinya. Di hati itu seneng gitu loh. Enggak cuman jadi omongan tapi sampai ke dalam hati. Kalau hatinya itu seneng, betul-betul riang, betul-betul bahagia ketika dia di hatinya muncul pengertian Allah sebagai Tuhan saya, Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, agama Islam sebagai agama saya. Hatinya seneng, riang. Jadi enggak ngomongnya sambil cemberut, enggak, tapi ngomongnya sambil hatinya seneng gitu loh. Bahwa saya kok alhamdulillah ya Allah dikasih oleh Allah agama Islam, dikasih oleh Allah pedoman Al-Quran, dikasih sama Allah Nabi Muhammad. Ini hatinya gembira. Nah kalau cemberut gimana, Bim? Nggak seneng, ya berarti nggak sampai ke dalam hati. Nanti jadinya kayak siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik itu ngomongnya iya, tapi hatinya nggak timbul kesenangan. Al-Quran di antaranya Al-Quran itu kitab yang sempurna. Quran itu kitab yang sempurna. Kalau Al-Quran kitab yang sempurna, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran sempurna enggak? Sempurna enggak? Injil, Taurat, sempurna enggak? Enggak. Sempurna juga. Lah kalau Al-Quran itu kitab yang paling sempurna, kenapa enggak diturunkan zaman Nabi Adam? Kok diturunkannya terakhir, enggak turunnya sejak dulu aja gitu loh. Kalau ajaran Nabi Muhammad ini ajaran yang sempurna, kenapa turunnya akhir zaman, enggak turun waktu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh? Lah ajaran Nabi Nuh sempurna enggak? Kurang sempurna? Yang sempurna agama Islam gitu. Hati nih. Justru kitab Al-Quran itu kalau diturunkan zaman Nabi Adam jadi enggak sempurna. Kitab Al-Quran kalau diturunkan zaman Nabi Nuh malah enggak sempurna. Kenapa? Kenapa itu? Karena ada ajaran-ajaran, ada hukum-hukum yang tidak bisa berlaku di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam. Kayak apa? Di Al-Quran ada larangan minum arak. Zaman Nabi Adam udah ada arak belum? Udah ada? Belum tahu. Ya kagak ada. Namanya bikin arak siapa? Zaman Nabi Adam udah ada riba belum? Zaman Nabi Adam udah ada perzinaan belum? Di Quran ada larangan minum arak, ada larangan riba, ada larangan judi.
judi. Zaman Nabi Adam ada judi, ada gaple ada, tiongpi gitu ada. Lah kalau ini kok berlaku zaman Nabi Adam, nanti kata umat mereka, ya Nabi ini arak ini apa kok diharamkan? Ada hukum tapi nggak bisa berlaku, malah nggak sempurna hukumnya, gitu loh. Maka Al-Quran kitab yang sempurna memang turunnya harus di akhir zaman. Ketika di zaman ini semua perilaku manusia udah diputuskan ada hukumnya dalam Al-Quran, hingga ini kitab yang sempurna. Jadi Quran kalau diberlakukan dulu yang nggak sempurna, kitab Nabi Adam berlaku sekarang ya nggak sempurna, hukumnya kurang gitu loh. Maka kitabnya Nabi Adam sempurna di zamannya, sempurna. Kitab Nabi Nuh sempurna di zamannya. Kenapa? Hukumnya sesuai zamannya gitu loh. Nabi Musa punya kitab Taurat, sempurna nggak? Sempurna di zamannya. Nabi Isa punya Injil, sempurna nggak? Sempurna di zamannya. Andai turun sekarang malah nggak sempurna gitu loh. Kayak gini dah, Anies bikin peraturan ganjil genap. Kenapa? Hah? Macet ya? Bikin peraturan biar nggak macet. Andai mobilnya belum ada, bikin peraturan ganjil genap bisa? Ya diketawain, ini Pak Gubernur ngapain bikin ganjil genap, mobilnya aja belum banyak gitu loh. Ada peraturan transmigrasi dulu zaman siapa? Pak Harto ya. Ada transmigrasi. Itu berlaku kenapa? Kok ada program transmigrasi berlaku kenapa itu? Kebanyakan umpama penduduknya belum ada gitu. Ada nggak program transmigrasi? Nah itu hukum begitu gitu loh. Justru kalau hukumnya diberlakukan malah nggak sempurna. Jadi Quran itu memang sudah cocoknya turun akhir zaman. Kenapa? Karena perilakunya manusia, tingkahnya manusia, semua sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Maka nggak ada lagi kitab setelahnya, nggak ada. Jadi sampai dari mulai hari ini Nabi Adam Muhammad sampai nanti hari kiamat, kitab hanya Al-Quran. Kenapa? Karena perilaku manusia udah nggak nambah lagi, nggak. Udah bisa diselesaikan pakai Al-Quran. Hukum-hukumnya udah sempurna dalam Al-Quran, hingga nggak perlu turun nabi baru. Ada Nabi Ghulam Muhammad, itu bawa kitab apa dia? Kopingho gitu. Kitabnya apa? Bawa kitab baru gitu. Terus kalau kitab baru hukumnya hukum baru gitu, nggak perlu. Kenapa? Di Al-Quran udah sempurna. Makanya dulu zaman Sayyidina Umar, pernah Sayyidina Umar bawa kitab Taurat ke Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar apa? Ya Rasulullah, saya nemu Taurat nih, masih lengkap sempurna. Kata Rasulullah apa? Ngapain? Wong sudah ada Al-Quran, udah nggak usah dipakai-pakai lagi begitu-begitu. Kenapa? Sudah disempurnakan di zaman ini pakai Al-Quran. Ngapain balik kitab-kitab malah yang kalau yang dulu dibawa ke sekarang malah nggak sempurna gitu loh. Jadi Injil, Taurat, Zabur kalau dibawa sekarang nggak sempurna. Sama dengan Al-Quran, kalau dibawa zaman dulu juga nggak sempurna. Jadi kita ridho kepada itu semua karena Allah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna di zaman yang sekarang. Al-Quran sempurna di zaman yang sekarang. Kenapa? Karena ajarannya semua jadi solusi untuk permasalahannya manusia di zaman sekarang sampai nanti hari kiamat. Ini maknanya ridho. Kalau ini muncul di hati kita,
betul-betul hati kita gembira menerima Al-Quran, gembira menerima agama Islam, gembira menerima Nabi Muhammad, gembira kita mengakui Allah sebagai Tuhan, maka insya Allah syahadatnya diterima dunia sampai akhirat. Tapi kalau di hatinya nggak ada rasa gembira seperti ini jangan-jangan dia orang munafik. Kalau orang munafik gimana? Ya hanya selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Itu ya. Ini makna sambungan dari yang kita kaji kemarin, 2 kalimat syahadat. Setelah kita jelaskan pengertiannya, maka kalimat tersebut jadi kalimat yang mulia. Apabila ingin sampai manfaat dunia akhirat, harus di hatinya muncul ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho pada Nabi Muhammad, dan ridho kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah jadi orang-orang yang ridho kepada itu semua dunia sampai akhirat, hingga iman kita diterima Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, bertanya. Ya, silakan. Oh, nawarin doang. Iya dong. Mancing. Ya, yang namanya takdir Allah yang menetapkan. Tapi setiap Allah mentakdirkan sesuatu itu ada sebab, ada sebab akibat gitu loh. Kayak dalam hadis kan banyak tuh orang yang sudah nggak seneng sama majelis taklim, nggak seneng sama ulama, nggak seneng sama ilmu, maka Allah akan jadikan 3 perkara bencana. Ya, apa itu? Akan diangkat pemimpin yang zalim, akan dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Terus apa lagi? Itu namanya sabab, gitu loh. Sababnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah, maka Allah jadikan sebuah bencana, gitu loh. Nah, ketika itu terjadi terus kita ngomong ini gara-gara pemerintahnya zalim, ya itu sababnya lah. Gara-gara pertamanya apa? Gitu mestinya ada dong. Oh, gara-gara pertamanya ya orang-orang sudah nggak senang sama majelis, nggak senang ilmu, jauh dari ulama, jauh dari guru-guru, maka akan timbul berbagai macam dampaknya. Gara-gara kamu nggak makan, jadinya apa? Lapar, sakit mah.
Nah, kalau kita mau bicara takdirnya Allah, maka ketika kita melihat itu kejadiannya dijadikan oleh Allah, ya kita harus terima. Kenapa harus terima? Apapun yang Allah jadikan, mau pahit mau buruk, kita terima. Artinya ini memang kesalahan kita, gitu loh. Ketika ada takdir yang buruk, maka buruknya itu didampakkan, dilimpahkan kepada kita, gitu loh. Jadi enggak terus tiba-tiba keburukan itu langsung ditimpakan kepada Allah, gitu loh. Tapi buruknya itu dicari alasannya kepada kita. Oh, ini gara-gara saya begini, gara-gara saya begini, itu dicari untuk alatnya introspeksi diri maksudnya. Ketika kita dibikin sakit nih, terus apa hati ngomongnya? Mudah-mudahan nih jadi alat untuk ngampuni dosa-dosa saya, hingga nanti dari situ kita bisa menerima, gitu loh. Menerima apapun yang jadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak tiba-tiba langsung kenapa sih Allah kok bikin begini, enggak, tapi dikembalikan kepada diri kita, bahwa kita sendiri yang mungkin punya banyak salah, punya banyak kekurangan, punya banyak, hingga kita menjadi orang-orang yang ditimpakan demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang lain?